Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irhan Ramadhani dengan NIM 230900054 dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang TS data mining, yaitu dengan berupa project. Ya, di sini terdapat dua soal. Yang soal pertama itu ada kita akan membuat apa itu pengertian text feature engineering. Text feature engineering adalah proses mengubah data teks mentah menjadi representasi numerik atau fitur yang bisa diproses secara algoritma machine learning. Ini merupakan langkah penting untuk deep learning atau NLP atau natural language processing. Tujuannya ini bertujuan untuk mengubah teks yang bersifat tidak struktur menjadi format numerik terstruktur yang merepresentasikan makna atau informasi penting dari teks tersebut. Yang selanjutnya di sini ada soal tentang text vectorization atau word embedding. Apa sih text word embedding itu? Text word embedding itu adalah teknik dalam text fitur atau fitur engineering ini untuk mengubah kata-kata menjadi representasi numerik berdimensi tetap yang menangkap makna semantik dan konteks kata tersebut. Nah, yang selanjutnya di sini ada soal tentang ini A1, yaitu mendemonstrasikan cara perhitungan manual POW di spreadsheet, dan A1B dengan mendemonstrasikan cara perhitungan manual TF IDF di spreadsheet. Nah, saya akan menjelaskan tentang tersebut. Nah, di sini terdapat data atau term, yaitu berisi tentang data, screen, is, fun, mining, and big, dan business. Itu IM itu berisi tentang 9 data. Itu beberapa 9 data. Di sini ada datanya, yaitu, dan di sini ada TF doc 1 yang berdasarkan nilai-nilainya, ada TF doc 2 dan nilai-nilainya. Terus ada TF 3 doc dan nilai-nilainya, IDF dan nilai-nilainya, IFIDF, dan dokumen 1 itu ada nilainya juga. Di sini juga ada nilai-nilainya sampai dengan dokumen 3. Di sini ada penjelasannya, yaitu di A1 ya. A1 itu back of word atau BOW manual di spreadsheet, yaitu berisi tentang data, screen, is, fun, mining, and big and business. Nah, di sini ada kata unik, dan di sini ada 8 kata unik di tentang BOW. Itu ada 8 kata unik. Ya, yang selanjutnya di A1 A1B itu yaitu TF atau IDF, yaitu perhitungan manual di spreadsheet. Itu adalah menghitung TF atau time frekuensi, yaitu rumus time frekuensi itu ada jumlah kemunculan time di dokumen slash itu jumlah total time di dokumen. Contoh dokumen 1, kata says is fun, yaitu berjumlah 4 kata total. Yang kedua itu ada hitung IDF atau inverse dokumen frekuensi, yaitu ada rumus IDF, yaitu IDF time sama dengan log dalam kurung n slash garis miring df dalam kurung lagi time dalam tutup kurung koma. Nah, itu ada rumus-rumusnya dengan n sama dengan jumlah dokumen, koma df jumlah dokumen yang mengandung time. Gunakan log base 10. Juga pakai in konsisten saja. Yang ketiga ada rumus hitung ITF sama ke spasi IDF, yaitu rumusnya TF split IDF sama dengan TF kali IDF. Nah, di sini ada perhitungannya. Street bow and TF berisi tentang perhitungan trem atau trem frekuensi atau TF, inference dokumen frekuensi atau IDF, dan TF strip IDF dari beberapa dokumen. Berikut penjelasan setiap kolom. Trem atau kata trem yang dianalisis dari sekumpulan dokumen, yaitu berisi tentang TF underscore dokumen 1, TF dokumen 2, dokumen 3. Nilai trem ini berefleksi tentang dari
kata tersebut dalam masing-masing dokumen. TF ini berguna untuk menunjukkan seberapa sering kata muncul dalam dokumen tersebut. Dan selanjutnya ada IDF, Inverse Document Frequency, yaitu bobot yang menunjukkan seberapa umum atau langkah dari setiap tersebut di kolom dokumen. Semakin tinggi IDF, semakin jarang kata tersebut muncul dari keseluruhan dokumen. Dan selanjutnya ada TF IDF garis bawah dokumen 1, TF IDF dokumen 2, TF IDF dokumen 3. Ini gabungan ini berhasil menghasilkan pencarian TF dan IDF untuk masing-masing dokumen, menjelaskan skor pentingnya kata tersebut dan dokumen tertentu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang di sini ada kata tentang word embedding word phrase dalam bahasa Python, dan di sini ada codingannya. Nah, di sini yang pertama kita akan memasukkan dataset terlebih dahulu, PDF, print, PDF, read, CSV, content drive, my drive, ini datasetnya, juga data test, lalu print df.column, lalu kita run, hasilnya seperti ini, dan kita masukkan kode lagi sentence str ini, masukkan ini, lalu hasilnya seperti ini akan menghasilkan tabelnya akan menghasilkan seperti ini. Nah, selanjutnya akan mendemonstrasikan word embedding flowget dalam bahasa Python. Yang pertama kita masukkan datanya terlebih dahulu, ini dalam PS configuration script glow import glover word first from Gensim modelings import key vector. Yang pertama adalah kita konversikan flowget ke format word first dulu, yaitu kita input terlebih dahulu grow left-nya, itu kita masukkan. Selanjutnya masukkan word output, kita output file. Nah, sini kita lalu masukkan ininya, kodenya, lalu kita print mulai konferensi. Nah, kalau ini untuk menunjukkan kalau konferensi itu telah selesai. Nah, kalau ini else ini file tidak ditemukan gitu. Dan yang selanjutnya ada masukkan load model Groovy dalam format WordDev, yaitu model sama dengan K. Nah, ini kodenya, hasilnya sama dengan file. Terus yang ketiga ada contoh menampilkan data vektor kata. Ini untuk menampilkan vektor kata, yaitu misal kita masukkan kata king, wordnya king, lalu kita print, kita akan masukkan kata king. Kita akan masukkan embedding vektor untuk kata king. Nah, terus selanjutnya ada ukur kesamaan antara kata. Ini antara model similarity, masukkan kata king dan queen. Ini sesama antara king dan queen, ya, biar sama kesamaan antara kata tersebut. Nah, di sini mana sih kata yang paling mirip dengan presiden? Nah, di sini akan kita masukkan datanya terlebih dahulu, terus print model similar presiden top 5. Nah, di sini kita akan mulai konferensi terlebih dahulu. Ini codingan ini untuk mengkonferensi ya. Ini codingan yang ini, hasilnya seperti ini. Selanjutnya hasilnya seperti ini. Nah, ini akan menentukan embedding vektor untuk kata king. Yang ini tadi kita masukkan ini, yang ini nih. Nah yang ini komisi kata king. Ini langsung masuk di sini. Terus komisi selesai ini, yang ini masuk di ini. Nah, selanjutnya yang ini konversi kata king untuk kata king. Nah, ini yang tiga ini akan masuk di sini. Nah, kata king. Selanjutnya kesamaan antara king dan queen terdapat jumlah nilai 0,7508. Kata 5 kata terdekat presiden ada ini Vince, presiden, former, presidents, dan Chairman. Oke. Selanjutnya kita akan masuk lagi ke sini, akan membuat tabel datanya. Kita import pandas terlebih dahulu dan import NumPy untuk membuat Gensim. Untuk membuat Gensimnya ya guys. Untuk membuat Gensim, kita pertama load dataset, masukkan dataset yang tadi, terus lalu print. Harusnya
kolom tabel atau tweet. Yang kedua ada load glove atau ubah ke Word to face atau format dulu. Kalau belum di format dulu, nah ini belum, ini di format dulu kayak seperti ini. Masukkan formatnya, lalu kita masukkan kode-kodenya. Dan yang ketiga ada fungsi untuk meratakan word vector dalam sebuah tweet. Ini untuk meratakan kata ya, untuk meratakan word vector dalam sebuah tweet. Nah ini seperti ini. Selanjutnya ini kalau untuk menerapkan seluruh tweet, nah ini seperti ini kodenya. Lalu kita run, hasilnya seperti ini. Oke, ini yang soal yang 1A 1D. Untuk ini soal 1E, ini intinya kodenya. Yang selanjutnya ada 1.E, yaitu 1E mendemonstrasikan word embedding fast text dalam bahasa Python. Nah, di sini masukkan kodenya, lalu kita load data dari Google Drive. Nah, seperti ini, masukkan datanya, datasetnya. Seperti biasa, masukkan datasetnya agar tidak error. Lalu yang kedua, tokenisasi tweet. Nah, ini untuk kode untuk tokenisasi tweet, yaitu berupa proses text tokens, masukkan tokensnya, dan return token. Yang ketiga ada latih model fast text dari tweet, yaitu kita masukkan kode fetch and tweet, dan ini masukkan angka data-datanya berupa ini. Dan ini untuk kode untuk ini SG itu skip gram ya guys, untuk skip gram. Yang keempat adalah fungsi untuk berubah tweet ke data rata-rata vektor kata ya. Di sini ada extract vector ya. Ini untuk merubah tweet ke rata-rata vektor ya. Yang ini ada kode-kodenya, masukkan kodenya terlebih dahulu. Kita masukkan vektor size-nya itu 100, biar yang muncul itu 100, ada 100 kata vektor. Lalu kita tokennya terlebih dahulu, return ini kodenya. Yang kelima adalah kita ekstrak fitur dari semua tweet ya. Ini untuk kode untuk mengekstrak semua tweet. Dan nomor 6 hasil untuk menampilkan vektor tweetnya. Nah setelah di run hasilnya seperti ini. Ini contoh vektor contohnya. Yang selanjutnya mendemonstrasikan word embedding dalam bahasa Python. Oke, ini kode-kodenya seperti biasa, kita masukkan ini pandas. Nah, kita pada kode ini kita import torch ya, untuk torch agar bisa ini from transformer, import auto tokenizer dan auto model ini untuk agar bisa jalan. Kita masukkan data data set lebih dahulu agar tidak error. Nah, kalau sudah masuk data error, data setnya kita masukkan kode load Indobird ya. Ini masukkan ini, lalu ini kita masukkan selanjutnya untuk mendapatkan fungsi embedding dari satu tweet. Ini kodenya seperti ini. Ini kode ini berfungsi untuk mendapatkan embedding dari suatu tweet. Yang selanjutnya ada, kalau kalian untuk mau ngambil vektor dari token yaitu CLC, kita masukkan kodenya seperti ini. Dan yang keempat ada proses semua tweet. Nah ini kodenya seperti ini. Ini untuk kode ini berfungsi untuk memproses semua tweet yang ada, yang telah dimasukkan ke dalam tadi yang ini. Nah ini untuk cek hasil tweetnya tersebut. Nah ini ada hasilnya. Wah banyak banget ya. Nah di sini yang kedua ada soalnya yang micellar noise, yaitu yang apa sih itu micellar noise? Nah, tentang micellar noise jelas. Yang selanjutnya ada apa itu vektor. Nah ini embedding. Vektor adalah karakteristik penting dari data yang digunakan oleh model machine learning. Vektor ekstensor itu adalah proses mengambil informasi relevan
dari data mentah koma sementara. Fitur engineering merupakan upaya mengelola atau menciptakan fitur agar semua bermakna. Bagi model vektorisasi merupakan proses sebuah mengubah data, terutama teks, berarti berbentuk numerik atau vektor dalam kode tersebut agar bisa diproses oleh algoritma. Salah satu teknik vectorization dalam text word embedding adalah itu berguna untuk representasi kata dalam bentuk word, maksud saya dalam bentuk vektor, angka yang mencerminkan makna dari hubungan antar kata dalam konteksnya. Yang selanjutnya yang A2B itu jelaskan apa perbedaan dan kekurangan dan keunggulan BOW dan TF-IDF, yaitu BOW dan itu adalah metode presentasikan teks terdapat di mana BOW merupakan frekuensi tanda menimbangkan atau turunan. Nah ini untuk BOW. BOW itu keunggulannya itu hanya menghitung frekuensi tanpa mempertimbangkan makna atau turutkan. Sedangkan keunggulan TF-IDF menambah bobot berdasarkan pentingnya kata seluruh dokumen, meski keduanya tetap tidak konsekuensial dan menghasilkan vektor besar yang jarang terisi atau sparse. Nah, di ini word to verse dan glove itu memperkenalkan makna dengan meletakkan kata dalam vektor yang padat dan dense dan bisa menangkap hubungan semantik tanpa memberikan suatu vektor per kata dan tidak menangkap konteks atau kata baru. Fast text itu untuk mengatasi kekurangan tersebut dan memecahkan menjadi sub kata sehingga lebih baik menangani kata baru atau typo. Nah, meskipun tetap tidak terkontekstual, BERT berguna untuk metoding paling canggih karena menghasilkan representasi kata berdasarkan konteks kalimat secara menyeluruh atau dua arah secara akurat dalam mendalami makna, namun memerlukan komputasi yang tinggi dan lebih kompleks untuk yang digunakan. Selanjutnya, apa itu stop words? Pada metode apa stop word digunakan atau stop word perlu dihapus? Stop word sebelumnya stop word itu adalah kata umum dalam bahasa Python seperti dan, yang, di adalah kata tersebut yang sering muncul tetapi tidak bisa membawa makna penting dalam analisis teks. Kata ini sering dihapus agar tidak mengganggu proses ekstraksi fitur dan membuat model lebih fokus pada kata-kata yang lebih inovatif. Penghapusan stop word umumnya dilakukan pada metode seperti BOW dan TF-IDF karena keduanya itu merupakan hanya menghitung frekuensi tanpa kata mempertimbangkan makna atau konteks, sehingga kehadiran stop word bisa mendominasikan hasil dan menurunkan suatu kualitas penetrasi. Sementara pada metode seperti word to verse dan glove itu fast text juga dan BERT itu digunakan untuk menghapuskan stop word tidak perlu selalu diperlukan karena model-model ini dapat belajar dari konsep dan memahami hubungan antara kata secara lebih cerdas. Yang selanjutnya adalah apa itu sintaksis atau sintaksis dan sinematik, mana yang perlu digunakan dalam kode di atas atau menurut kode di atas. Kode sintak adalah aturan untuk struktur tata bahasa yang mengatur bagaimana kata-kata yang disusun dalam kalimat seperti urutan, subjek, predikat, dan objek. Sementara itu, numerik semantik pertunjukan untuk makna atau kata-kata kalimat, apa arti yang dalam susunan kata tersebut. Dalam konteks NLP atau metode embedding yang bersifat kontekstual, embedding adalah BERT karena ia memahami makna kata berdasarkan konteks kalimat yang menyeluruh, sehingga suatu ini tergantung pada penggunaannya. Metode ini seperti BOW dan seperti kode ini termasuk non-contextual embedding karena mereka memberikan suatu vektor
Tetapi untuk memberikan setiap kata tanpa mempertimbangkan konteks kalimat. Yang selanjutnya ada Emacs Feature Engineering. Emacs Feature Engineering adalah pengertian Emacs Feature Engineering adalah proses mengidentifikasi, mengekstrak, dan mengolah informasi penting dalam gambar atau citra. Tujuan tersebut agar bisa digunakan dalam model pemodelan pembelajaran mesin dan deep learning. Tujuannya adalah untuk membantu model lebih untuk mengendalikan pola, objek, dan struktur dalam data tersebut. Nah, yang selanjutnya, soal selanjutnya ada, kita masukin soal yang B ya guys. Ada B1A. B1 dulu. Nih, B1 dulu. Nah, ini B1, ini ada kodenya B1. Oke, B1. B1 ada fitur regression itu berjumlah 28 poin. Nah, ini saya akan menggunakan load. Mohon maaf ya guys, ini pintunya ada rusak. Load implementasi. Kita akan mengimplementasikan untuk membuat gambar agar bisa menghasilkan gambar tersebut. Nah, ini kita yang pertama itu masukkan dataset terlebih dahulu. Nah, dari mana kita mendapatkan dataset? Dataset ini diberikan ini di sini pada soal udah ditentukan oleh dosen, ditentukan datasetnya. Yang ini untuk menentukan path atau direct teori yang benar. Nah, ini adalah datasetnya, kita masukkan terlebih dahulu. Ya, selanjutnya ambil semua file JPG dari direktur tersebut. Kita akan mengambil ini ya agar hasilnya seperti ini. Nah, pastikan pada data ini ditemukan. Kita masukkan data ini dan ini. Kita akan mengatur ukurannya dan colornya. Tampilkan gambar. Ini untuk codingan untuk menampilkan gambar, yaitu kita gambar asli agar muncul seperti ini. Seperti ini. Nah, kita ini kalau tidak ditemukan, kalau kita masukin gambarnya salah, kita pasti akan muncul kode seperti ini ya. Yang selanjutnya kita run akan hasil seperti ini. Yang selanjutnya kita akan membuat color histogram. Color histogram itu untuk apa sih guys? Untuk menampilkan grafik ya, grafik histogram. Ini kodenya seperti ini untuk menampilkan grafik histogramnya. Nah, ini untuk codingan untuk menampilkan warna pada histogram tersebut. Hasilnya seperti ini. Yang selanjutnya ada tekstur atau LMBP. Nah, ini untuk kode-kodenya. Ini untuk yang kode ini untuk memasukkan warna agar warnanya LBP seperti tekstur tersebut ya. Lalu ini masukkan kodenya seperti ini. Nah, ini. Nah, kita ketika di run hasilnya akan seperti ini. Ya, yang selanjutnya kita akan membahas tentang snip atau chani. Yang ini ya, guys. Mana? Ini. Nah. Yang ini. Oke. Nah, yang ini kita akan menampilkan seperti ini agar muncul seperti ini. Kita kasih dalam kodenya akan menghasilkan seperti ini. Yang selanjutnya ada B1D ya, satu soal B1D yang ini. Nih, ini kayak pun akan menghasilkan seperti ini kodenya. Nah, ini untuk teori ini bahwa mendeteksi suatu benda. Dan ini hasil seperti ini. Tidak seperti ini. Selanjutnya ada B2A yaitu fitting pixel. Nah, yaitu ukuran pixelnya untuk ukuran gambarnya itu seperti ini. Seperti agar seimbangnya ya. Hasilnya seperti ini ketika di run. Terus selanjutnya BOVW yaitu di nomor B2B yaitu kita pertamakan seperti biasanya, misal masukkan datasetnya.
Nah, masukkan data set ya. Oh, kita coding seperti ini masukkan kode-kodenya, yaitu ini untuk kode untuk cek apakah deskriptor ditemukan atau tidak. Selanjutnya Anda ini menentukan key means atau untuk melakukan clustering pada text explorer, yaitu masukkan seperti ini, output ukuran dan kita hasilkan seperti ini. Hasilnya seperti ini karena tidak ditemukan tidak ada explorer yang ditemukan. Periksa apakah gambar valid ya. Kita masukkan data ini di codingan ini tidak valid. Kalau misalkan masukkan ada valid, kita akan muncul di sini. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada CNN embedding. Itu seperti ini kodenya. Ini masukkan install pip transfer flow untuk memasukkan untuk menginstal terlebih dahulu install ini agar transfer flow agar tidak error codingan di bawahnya. Lalu masukkan codingan, kita import library yang diperlukan dulu di sini. Menggunakan library tensor flow class application atau import VG16, yaitu yang selanjutnya import image, import processing input dan numpy as ini untuk selanjutnya untuk membuat model dengan bobot dari ImageNet. Ini codingnya seperti ini. Selanjutnya untuk menampilkan gambar yang diproses, ini seperti ini codingnya seperti ini. Gambar untuk menggambar pixel dan seperti ini codingnya menggambar array menampilkan seperti ini guys. Nah ini segala dan hasilnya seperti ini. Oke guys, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.